Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai metode KCKT. Adapun anggota kelompok kami, prinsip kerja KCKT adalah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap komponen senyawa yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram, di mana jumlah peak menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas peak menyatakan konsentrasi komponen. Selanjutnya terdapat komponen dari KCKT. Yang pertama terdapat peralatan pada KCKT, yaitu terdiri dari wadah berisi fase gerak, kemudian terdapat pompa untuk mendorong fase gerak masuk ke dalam sistem dengan tekanan tinggi, kemudian ada injektor, itu untuk memasukkan sampel ke dalam fase gerak, selanjutnya terdapat kolom kromatografi, detektor, dan yang terakhir terdapat perangkat pengumpulan data. Fase diam yang digunakan adalah silika dengan modifikasi atau butiran polimerik. Butiran dibuat dengan penambahan hidrokarbon rantai panjang. Fase gerak yang digunakan berbeda-beda berdasarkan setiap monografi pada Farmakope Indonesia. pH suatu larutan datar yang digunakan dalam pembuatan fase gerak dapat disesuaikan lebih kurang 0,21 nilai atau rentang yang ditentukan. Untuk yang selanjutnya, ada prosedur KCKT secara umum menurut Farmakope Indonesia edisi 6. Yang pertama, setimbangkan kolom dan detektor dengan fase gerak dengan laju alir tertentu hingga dicapai kondisi konstan. Yang kedua, disuntikkan sampel melalui injektor atau gunakan autosampler. Yang ketiga, lakukan program gradien. Yang keempat, rekam kromatogram. Dan yang kelima adalah lakukan analisis kromatogram seperti yang tertera pada monografi. Selanjutnya, berikut merupakan contoh penerapan KCKT dan interpretasi hasil sediaan tetes mata kloramfenikol. Sistem kromatografi KCKT menggunakan detektor 280 mm dan kolom 4,6 mm x 10 cm berisi bahan pengisi L1 dengan ukuran partikel 5 mikrometer dengan laju alir lebih kurang 1 ml per menit. Selanjutnya pembuatan fase gerak. Fase gerak dibuat dengan campuran air, metanol P, asam asetat glasial P dengan perbandingan 55:45:0,1. Selanjutnya pembuatan larutan baku. Ditimbang seksama sejumlah kloramfenikol BPFI, lalu dilarutkan dalam fase gerak. Kemudian, diencerkan secara kuantitatif jika perlu bertingkat hingga diperoleh larutan dengan kadar lebih kurang 100 gram per mililiter. Disaring melalui penyaring dengan porositas 0,5 mikrometer atau lebih halus dan gunakan filtrate Journey sebagai larutan baku. Diambil sediaan uji setara dengan lebih kurang 50 mg kloramfenikol pada sediaan sebanyak 10 ml. Dimasukkan ke dalam labu terukur atau labu ukur 100 ml, kemudian ditambahkan fase gerak sampai tanda batas. Pipet 5 ml larutan ke dalam labu terukur atau labu ukur 25 ml, kemudian encerkan dengan fase gerak kembali sampai tanda batas. Saring melalui penyaring dengan porositas 0,5 mikrometer sehingga didapatkan filtratnya jernih sebagai larutan uji. Selanjutnya dilakukan prosedur pengujian dengan menginjeksikan masing-masing larutan baku serta larutan uji sebanyak 10 mikroliter ke dalam kromatografi. Rekam kromatogram dan ukur respon puncak utama. Berdasarkan pengukuran larutan baku dengan beberapa seri konsentrasi, dibuat hubungan kurva kalibrasi antara konsentrasi larutan dengan luas area kromatogram tiap konsentrasi, sehingga didapatkan persamaan regresi linier. Berikut ditampilkan kromatogram sampel tetes mata kloramfenikol. Data hasil pengukuran diantaranya yang pertama yaitu peak. Peak adalah urutan identifikasi puncak yang muncul dalam hasil analisis. 2. Retention time atau waktu retensi dalam satuan menit menunjukkan waktu yang dibutuhkan oleh suatu senyawa untuk melewati kolom kromatografi dan mencapai detektor setelah diinjeksikan ke dalam sistem. 3. Tipe menunjukkan karakteristik puncak. 4. Width yang menunjukkan lebar puncak dalam satuan menit. 5. Area dengan satuan milliabsorbance units per second, yaitu luas area di bawah puncak kromatogram. 6. Persen area yang menunjukkan persentase luas area suatu puncak dalam kromatogram dibandingkan dengan luas area total semua puncak. Setelah dilakukan pengukuran dan didapatkan hasil berupa nilai luas area, selanjutnya dihitung kadar terukur sampel dengan mensubstitusikan nilai luas area ke dalam persamaan regresi linier sebagai nilai Y dan didapatkan nilai X sebagai kadar terukur sampel yaitu 0,02015. Lalu, dihitung persen kadar sampel tetes mata kloramfenikol menggunakan rumus kadar terukur dikali faktor pengenceran dibagi kadar etiket dikali 100%, sehingga didapatkan persen kadar sampel tetes mata kloramfenikol yaitu 100,75%. Bila dibandingkan dengan nilai kepenerimaan kadar tetes mata kloramfenikol pada Farmakope Indonesia edisi 6, kadar 100,75% memenuhi syarat karena tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 130% dari jumlah tertera pada etiket. Dengan demikian, hasil pengujian sediaan tetes mata kloramfenikol memenuhi persyaratan berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6.